kena gelombang ketiga terhempas ke saya jatuh. Pas saya jatuh tuh saya sempat kayak mana ya, terminum air, itu saya teringat kali. Pas jatuh ini kena aspal, saya teringat kena aspal. Saya pegang terakhir tangan mama, lepas, mulailah tenggelam karena saya udah nyentuh seng itu, udah nyentuh dari itu, dan nyentuh saya nyelamkan. Lalu rupanya kapal apung di atas saya. Pas di bawah kapal apung itu saya kayak ada ini satu kerumunan seperti, saya nggak tahu walau itu dalamnya, kena ke kaki saya sebelah kiri. Tekan terus gitu, lama-lama tekan. Saya coba gini-gini kaki, saya kira apa gitu kan, coba. Habis itu pun tas saya terhempas lagi sama kayu-kayu, jatuh lagi saya di situ pingsan sadar. Terakhir jatuhlah saya ke dalam temen. Itu pas hari kelima, ada dokter dari Australia katanya gitu. Pas operasi barang berapa jam keluar dari ruangan tuh, Delisa pegang, nggak ada lagi. Delisa nggak tahu apa lagi, itu udah karena udah trauma pun diem aja gitu kan. Delisa nggak ada lagi deh Delisa di sini dalam hati gitu. Terakhir jumpa sama ayah itu mengenal diri lama banget gitu. Ini dia selamatnya di Gunung Air itu, jungkir balik. Saya memang 1 bulan di Jakarta kan, sebenarnya cepat, cuma karena belum selesai. Nah begitu sadar dibawa ke ruangan, saya ikuti. Mengenalkan dia itu lama saya, 2 jam tuh sampai maghrib. Mengenalkan ini bapak. Saya tengok tanda dia kan, oh iya ini anak saya. Begitu saya kenalkan itu lama seperti orang gila. Cuma bahasa asing itu bilang kan, bapak tuh berbicara, jangan diam aja. Kalau diam enggak dapat dia komunikasi, dia bilang. Dia dalam keadaan trauma, dia bilang. Jadi bicaralah. Jadi sejarah waktu saya mau berangkat ke Jakarta tuh, kan lebaran kan baru deh kan. Cerita. Jadi dia tengok begitu. Dia buang muka, mungkin ada 100 kali begitu dia. Jadi sesudah itu barulah rupanya dapat tangkap dia cerita saya tuh sedikit kejadian tuh apa, saya kirim baju ini tuh untuk ulang tahun dan sebagainya, kakak dan sebagainya kan. Tahu-tahu tangkap dia, baru dia peluk saya. Jadi setelah dapat dia tanggal 5 itu 5 kejadian tuh, 5 kejadian, saya tidak ada pisah lagi, masih menjaga dia. Yang kebiasaan itulah yang disebut soft skill development. Itu yang jadinya istiadat. Kalau hasil yang dari kita buat tadi kita jadikan semacam kebiasaan, itu udah mudah. Jadi masyarakat tuh mudah melaksanakan kegiatan tadi. Jadi saya katakan ada juga pendidikan formal dan non formal. Jadi turunan ilmu pengetahuan itu ya secara kebiasaan tadi gitu. Cuma bagaimana kita menjadikan kebiasaan. Ini yang perlu satu hal yang tantangan kita untuk diri kita sendiri maupun dengan kawan-kawan. Pendidikan ke anak-anak kita. Jadi anak-anak kita tuh kalau dia nanti ke depan dia akan mengajarkan ke anak-anak mereka lagi, sehingga Aceh itu dikenang, jangan kita hanya menerimanya tapi memberikan. Dari sisi dari apa? Terutama
pasti menyelamatkan diri gitu kan. Tapi ya dengan cara kalau misalnya kita berada dalam ruangan, ya kita coba misalnya menghindari dari benda-benda seperti benda tajam seperti kaca. Contohnya kalau misalnya kita di sekolah kan itu banyak kaca-kaca gitu. Jadi kita menghindarinya, misalnya jangan mendekat pada kaca dengan benda-benda tajam lainnya. Kalau kita misalnya berada di luar, itu kita harus menjauhi misalnya tiang-tiang listrik, pohon seperti itu. Kita berdiri di lapangan yang terbuka. Delisa mungkin gak banyak, Delisa cuma bilang, contohi saya, kalian jangan patah semangat, sedangkan saya yang gak punya apa-apa bisa semangat. Saya cuma bilang itu, hadapi semua masalah dengan enjoy gitu. Bagi teman-teman, tolong bagi kami yang cacat ini janganlah dihina gitu. Terus juga Delisa harapkan seperti ini untuk pemerintah, tolonglah cari suatu yayasan atau cari apa untuk pembuatan kaki palsu Delisa. Karena kalau tanpa kaki palsu Delisa susah untuk bersekolah. Di dalam arti saya tidak bisa susah bersekolah itu nanti saya susah mendapatkan cita-cita. Delisa cuma cita-cita satu, mengangkat orang tua jadi seorang penulis sama musisi.